Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Widyatama, saya dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teks editorial. Sebelum itu kita harus tahu, apa sih teks editorial ini? Jadi, editorial disebut juga sebagai tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Opini yang ditulis pihak redaksi diasumsikan mewakili redaksi sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap. Editorial merupakan berita yang bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali atau biasa kita sebut dengan dogmatis. Yang kedua, kita membahas mengenai ciri-ciri dari teks editorial ini. Ciri-ciri yang pertama yaitu berisi opini, redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. Yang kedua, berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. Yang ketiga, biasanya berskala nasional. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, pendapatnya bersifat argumentatif. Yang keenam, sistematis dan logis. Yang ketujuh, ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran dari pendapat itu sendiri. Dan yang terakhir, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Yang ketiga, kita membahas mengenai ciri-ciri teks editorial. Teks editorial atau tajuk rencana pers atas memiliki ciri-ciri, yaitu hati-hati, normatif, cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis yang tajam, dan pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Jenis yang kedua yaitu teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah, middle low media. Memiliki ciri-ciri yaitu lebih berani, atraktif, progresif, memiliki pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung, serta lebih memilih pendekatan sosiologis ketimbang dengan pendekatan politis. Yang selanjutnya kita membahas mengenai sifat-sifat dari teks editorial ini. Sifat yang pertama yaitu krusial dan ditulis secara berskala. Tergantung dari jenis terbitan media, misalnya media masa harian, mingguan, dan juga bulanan. Sifat yang kedua yaitu isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat, baik aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintah, maupun olahraga. Yang ketiga yaitu memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi dalam teks editorial. Yang pertama yaitu jenis-jenis teks editorial. Teks editorial memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama yaitu interpretif editorial. Interpretif editorial adalah jenis editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan atau pengetahuan. Jenis yang kedua yaitu kontroversial editorial. Kontroversial editorial adalah jenis editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Jenis yang ketiga yaitu explanatory editorial. Explanatory editorial adalah jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Yang selanjutnya kita membahas mengenai fakta dan juga opini yang ada di dalam teks editorial. Yang pertama yaitu fakta. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu opini. Opini adalah pernyataan yang subjektif yang berasal dari sikap seseorang atau interpretasi fakta yang didapatkan. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah.
Berikut ini langkah-langkah menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial. Langkah yang pertama yaitu kita harus berpikir secara kritis dan logis. Yang kedua, kita harus menjauhkan emosi dan bersifat subjektivitas. Dan yang terakhir, mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan, sehingga dapat ditarik simpulan yang sulit untuk dibantah. Unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen yaitu argumen yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang dibicarakan, jangan di luar dari masalah. Yang kedua yaitu argumen dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab dan pemecahan dari masalah itu sendiri. Yang selanjutnya kita membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks editorial. Yang pertama yaitu struktur. Struktur teks editorial terdiri atas masalah atau pernyataan pendapat, argumentasi pendukung atau menolak, dan juga penegasan ulang. Yang kedua yaitu kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Kaidah yang pertama yaitu menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata populer. Tujuan pemakaian kata-kata populer adalah agar pembaca merasa rileks meskipun membaca dapat serius dipenuhi dengan tanggapan kritis. Yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti petunjuk. Dan yang keempat menggunakan konjungsi kausalitas. Penggunaan konjungsi yang menyertai kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Dan yang terakhir penyusunan teks editorial. Ada beberapa cara dalam penyusunan teks editorial. Yang pertama yaitu perancangan teks editorial. Yang kedua penyuntingan teks editorial. Yang ketiga ketepatan menulis huruf kata lambang bilangan serta ketepatan tanda baca. Yang keempat, ketepatan penggunaan kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuatu dengan kondisi. Yang kelima, keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang terakhir adalah keterpaduan paragraf yang terdiri atas gagasan yang utuh dan paparan paragraf yang lengkap. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai teks editorial. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.